Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Sari dengan NIM 200705004. Di sini saya akan menjelaskan praktikum CRUD menggunakan MySQL. Nah, jadi CRUD itu merupakan operasi yang digunakan untuk memanipulasi database pada sebuah web. CRUD ini sebenarnya singkatan dari create, read, update, delete. CRUD itu digunakan untuk membuat atau menginput data. Read sendiri digunakan untuk menampilkan data, sedangkan update dibuat untuk mengedit atau mengubah data. Delete itu digunakan untuk menghapus data. Dengan CRUD, kita bisa membuat form login, register, input, update, dan hapus data. Dan masih banyak lagi fungsi dari CRUD ini. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat folder CRUD atau apapun itu di dalam file htdocs. Kita buka folder SAM, kemudian di dalam folder SAM itu ada namanya htdocs. Di dalam htdocs kita membuat file CRUD. Di sini saya beri nama CRUD tugas akhir. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengaktifkan SAM kita terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu kita aktifkan yaitu Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, di dalam Google Chrome kita membuka PHP MyAdmin. Nah, di sini kita membuat database baru. Di sini saya menamakan database-nya yaitu dengan CRUD. Setelah itu, kita langsung buka aja. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai kode programnya. Jadi saya akan membukanya melalui file ini. Kemudian kita buka CMD. Di sini tinggal kita klik kode titik. Ini merupakan kode yang sudah saya buat. Nah, hal yang pertama dibuat yaitu pertama kita membuat dua tabel. Di sini saya membuat tabel student dan user. Ini merupakan tabel studentnya dan ini merupakan tabel usernya. Di dalam tabel user, saya membuat ada 5 kolom yaitu NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jurusan. Di dalam tabel user, saya membuat 3 kolom yaitu name, email, dan password. Setelah itu, di bagian user factory, kemudian setelah itu kita akan mengoneksikan user factory.php-nya agar database kita itu dapat terkoneksi. Ini dia bagian untuk mengoneksikannya. Di bagian student.php kita ketikkan kode pemrograman seperti ini. Kode dalam model student.php ini seperti biasanya, pertama kita buat kelas PHP dengan nama kelas dan function. Yang mana di dalam function itu kita memberikan nilai returnnya.
Setelah itu fungsinya kita ambil. Nah, jika kita ambil, kita akan menghasilkan query select ke tabel user dari database yang sudah kita setting di config. Kemudian kita memanggil query-nya di dalam model menggunakan fungsi protected variable, di mana di dalamnya ini terdapat kolom name, nama, alamat, tanggal lahir, dan jurusan. Di bagian student control.php, di sini kita akan membuat insert data, yang mana kita menggunakan create, yaitu perintah yang dapat kita gunakan untuk memasukkan data dari formulir dan dikirim ke tabel yang dituju. Nah, di sini ada fungsi. Pertama kita buat fungsinya terlebih dahulu, yaitu create. Kemudian nilai si create ini nanti akan mengembalikan variabel dari create. Setelah itu di sini user dapat merequest penggunaannya. Kita di sini ada beberapa kolom, yaitu name, nama, alamat, tanggal lahir, dan jurusan. Nantinya user dapat memasukkan name, nama, alamat, tanggal lahir, dan jurusan sesuai dengan yang dimau. Kemudian gunakan fungsi student sama dengan new student. Nah, di sini dia akan memanggil dari data yang kita input. Kemudian return redirect root student.index. Maka si variabel student.index ini nanti akan dikembalikan lagi. Setelah itu akan ada variabel sukses. Maka data yang kita masukkan dia akan berhasil. Update edit ya. Setelah itu kita juga akan membuat fungsi edit dan fungsi update, yang mana di sini nanti di bagian public fungsi edit dan update ini kita dapat mengedit atau mengupdate kembali data yang ingin kita masukkan jika kita ingin menggantinya. Kemudian ada fungsi save, yaitu untuk menyimpan data yang telah kita masukkan. Nah, di akhir yaitu ada fungsi delete, yang mana fungsi delete ini merupakan perintah untuk menghapus atau menghilangkan data yang di dalam database sesuai data yang ingin kita pilih. Data mana ini yang ingin kita hapus? Di view mana view ya? Kita akan mencoba melihat fungsi CRUD yang sudah saya buat. Kita langsung saja buka localhost-nya. Kemudian kita buka saja localhost-nya, kemudian kita kasih nama folder yang sudah kita buat apa, dan kita enter. Di sini kita buka yang bagian CRUD tugas akhir. Setelah itu kita buka yang bagian public. Ini merupakan tampilan yang sudah kita buat. Di bagian mahasiswa tinggal kita klik. Setelah itu di sini saya sudah mencoba memasukkan datanya. Nah, kita add saja. Kita beri nama, kita kasih name-nya berapa misal. Kemudian di sini adalah tempat untuk namanya. Ini merupakan alamatnya. Dan ini adalah tanggal lahirnya. Ini merupakan jurusannya. Nah, di sini tinggal kita add.
Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan tabel view yang sudah kita buat tadi. Di sini dia akan menampilkan details dari NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan jurusan si mahasiswa. Nah, kemudian di sini juga bisa kita edit. Di sini kita bisa mengubahnya. Kemudian nanti di sini tinggal klik yang edit. Kita kembali. Dah. Kemudian di sini bisa kita delete. Oke. Sekian video penjelasan saya mengenai praktikum KRUT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.